sing hati-hati ya. Kok tambah nopo-nopo gara-gara mata kuliah iki. Ayo, ayo. Oke, saya langsung mulai aja ya. Biar mempersingkat waktu juga. Jadi ini nanti ada apa namanya? Dua offering ya. Saya undang jadi satu di materi ini. Jadi nanti sekitar pertengahan presentasi mungkin saya akan share untuk link presensi ya. Nanti di sana juga minta screenshot bukti kehadiran ya. Jadi nanti prosesnya saya akan presentasi, kemudian ada dua PowerPoint yang nanti akan saya sampaikan. Yang pertama terkait pengantar fotografi desain, kemudian yang kedua adalah PowerPoint tentang teknik kreatif kamera. Nanti terkait teknik kreatif kamera itu sudah ada juga poin tentang tugasnya bagaimana di minggu ini. Oke. Yang pertama adalah fotografi desain ya, pengantar fotografi desain. Jadi di sini mata kuliah ini itu sebenarnya pada garis besarnya itu saya menginginkan kalian bisa memahami ya fungsi dari fotografi untuk tujuan sebuah karya desain. Jadi entah itu implikasinya atau aplikasinya untuk iklan, untuk kebutuhan majalah, kebutuhan merchandise, kebutuhan iklan layanan masyarakat, ataupun kebutuhan untuk sebuah katalog dan lain-lain. Jadi sifatnya adalah bagaimana fungsi fotografi untuk melengkapi sebuah karya desain, sebuah karya yang untuk karya desain ya, apa namanya, maksudnya karya foto itu menjadi salah satu aspek pembantu atau juga menjadi aspek utama dari sebuah karya desain. Jadi kadang-kadang banyak hal yang perlu dilakukan ketika kita membuat satu karya. Jadi nanti treatmentnya ataupun langkah-langkahnya itu hampir bisa saya bilang saya menemukannya juga pada saat bekerja di studio gitu ya, di studio, kemudian ikut dengan fotografer profesional. Jadi saya juga mencontoh juga cara-cara mereka dalam bekerja. Jadi nanti ada tahapan-tahapannya, kemudian ada beberapa item ataupun treatment ya, item-item seperti floor plan, kemudian rencana sketsa ya, kemudian rencana jadwal itu pun harus dibuat sebelum membuat satu karya foto. Nah, sampai pada penggunaan software mungkin ya untuk mempercepat efisiensi saat produksi foto. Nah, menurut Roland Barthes ya, di Image Text dan Musik yang disadar oleh Sunardi, dikatakan bahwa foto itu bisa memberi informasi ya, to inform, jadi memberikan informasi atau memberikan pesan, menyampaikan pesan ya, menyampaikan berita atau sesuatu hal yang ingin disampaikan terkait pengirim pesan. Nah, dari hal tersebut ya, memberikan informasi, maka dia bisa menunjukkan informasi apa saja yang akan disampaikan dengan cara memberi tanda
ya, dan petanda. Kalau itu bahasanya nanti di semiotika. Jadi di dalam memberikan informasi agar efektif atau bisa diterima dengan oleh viewernya atau penerima pesan, itu perlu ditunjukkan melalui uh, tanda dan petanda. Tandanya itu seperti apa? Jadi tandanya ada misal kalau di foto yang saya ilustrasikan itu ada ibu-ibu memakai kerudung, kemudian memakai baju warna kuning seperti itu dengan model seperti itu, dan juga anak dengan raut wajah atau ciri-ciri muka seperti itu. Kita bisa menunjukkan bahwa itu memang orang lokal ataupun orang Indonesia. Kemudian dengan tanda bahwa itu di tidur di bangku, kemudian ada pohon di belakangnya yang dikasih tembok, itu pohonnya dikelilingi oleh tembok setengah meter tersebut, juga kita bisa mengindikasikan bahwa ini akan ada di publik, di ruang publik gitu loh, bukan di ranah private atau di jalan, ataupun bisa menunjukkan itu bahwa di taman. Nah, itu. Kemudian melukiskan, jadi to paint, ya, melukiskan ini salah satu sifat atau kemampuan dari fotografi ya. Itu adalah dia memiliki sifat faktual, nyata, ya. Kemudian dapat menjadi hal yang dapat dipercaya oleh khalayak. Nah, ini sudah terbukti ya bahwa fotografi pun masih dipakai untuk suatu peristiwa, terutama di jurnalistik. Kemudian juga contohnya yang sudah saya sebutkan tadi sebagai alat ungkap untuk membuktikan apa yang terjadi di luar angkasa ya oleh NASA melalui teleskop James Webb atau teleskop luar angkasa itu tadi. Dia merekam gambar dan membuktikan apa saja yang ada di luar sana. Nah, kalau dari dari segi iklan, dari segi desain, kemampuan merekam fotografi untuk memberikan ekspresi itu lebih nyata ya. Artinya mungkin dengan gambar lain atau mungkin dengan media lain seperti ilustrasi itu kadang juga masih kurang mampu untuk menunjukkan beberapa ekspresi atau memberikan kesan yang atau impact yang tinggi ya. Tapi kalau ketika kita melihat satu foto dengan mungkin contohnya iklan layanan masyarakat ya tentang kekerasan kepada anak di dalam keluarga gitu ya, dikasih foto anak yang sedang babak belur, artinya matanya merah, kemudian pipinya lebam, kemudian dikasih caption tentang hal-hal tersebut, maka saya rasa akan lebih impactnya itu akan lebih besar daripada kita menggunakan ilustrasi ya. Karena itu salah satu kemampuan bahwa fotografi itu faktual dan nyata sehingga dapat dipercaya. Kemudian dari segi iklan produk pun seperti itu kan, kita dituntut juga untuk ketika memotret sebuah iklan itu harus sesuai dengan yang aslinya, seperti itu. Kemudian di era-era di 14 tahun yang lalu, pas saat saya masih kuliah di semester 3 atau 4 itu sangat isu tentang computer generate image ya, CGI itu waktu dulu menjadi pembincangan yang cukup lumayan besar ya, artinya lumayan menjadi banyak topik karena bagaimana CGI itu bisa dibilang mengancam pada waktu itu. Dianggap bisa mengancam karena computer generate image dia bisa membuat sebuah produk itu sebelum diluncurkan, sebelum produk itu jadi, itu mereka sudah bisa membuat computer generate image yang sangat presisi, kemudian tampak nyata ya, dan yaitu bisa dikatakan sama dengan desain aslinya atau produk aslinya. Nah, tapi sampai sekarang pun
masih bisa terbukti bahwa fotografi masih bisa bertahan di segmentasinya, karena yaitu tadi dia memiliki sifat faktual dan nyata sehingga dipercaya oleh khalayak ya. Apalagi pada dunia jurnalistik ya, atau secara konsep uh, yang lagi ngetrend di dunia kita ya, tentang media sosial ya, pastikan pembuktian-pembuktian atau pengakuan-pengakuan itu seringkali direpresentasikan dengan foto dan video, karena meskipun kadang juga itu sebuah settingan atau sebuah desain, tapi masih terbukti masyarakat itu banyak juga yang percaya tentang apa yang ditampilkan di uh, sosial media, karena itu paling mudahnya saja, jadi nggak perlu nggak secara teknis nggak ribet dan bisa di framing atau diarah pandangkan sesuai dengan tujuan pembuatnya. Oke. Kemudian fotografi mempunyai kemampuan tinggi untuk merepresentasikan objek secara detail, perspektif dan terkesan realistik ya. Ini sama tadi seperti yang nyata ya, dia mampu memberikan sesuatu yang nyata tergantung pada posisi atau mungkin teknik yang kita pakai dalam menampilkan foto tersebut ya. Kemudian peran gambar dipandang sebagai bahasa visual, sebagaimana karya fotografi tidak hanya sebagai alat dokumentasi, tapi juga mulai dimanfaatkan untuk kepentingan komunikasi visual berpromosi. Nah ini juga kalau di Indonesia mungkin sekitar tahun 1960 atau 1980-an gitu ya, sudah mulai menggunakan fotografi sebagai uh, ini uh, bentar ya, saya ada yang mau join. Oke, tadi dia sebagai kepentingan komunikasi visual di Indonesia itu perkiraan mulai tahun 1960 atau 1970-an ya. Iklan sabun, iklan sabun kalau nggak salah, itu sudah menggunakan foto dengan caption ataupun layout uh, layout tentang iklan tersebut. Jadi tidak hanya berdiri sendiri tapi sudah didesain seperti sebuah leaflet ataupun brosur ya. Karena sifat-sifat fotografi tadi yang dia faktual, nyata, kemudian dapat dipercaya, kemudian dia bisa menampilkan secara detail, perspektif dan terkesan realistik. Jadi melalui fotografi iklan berusaha untuk menampilkan bentuk-bentuk atau perwujudan visual yang dapat menarik perhatian, sehingga menjalin kontak dengan pengamat ataupun khalayak sasaran. Ada 3 aspek ya mengenai peran fotografi dalam iklan. Itu yang pertama adalah fotografi sebagai bentuk representasi atau duplikat dari suatu realitas. Nah ini faktual dan nyata tadi ya. Jadi dia bisa merepresentasikan atau memberikan gambaran yang mirip ataupun bisa dikatakan duplikasi dari suatu realitas. Kalau kaitannya misal di dalam dunia iklan, mungkin produk dan jasa, itu dia bisa merepresentasikan secara real. Ya bentuk botol parfum, bentuknya ya seperti itu, kemudian dia berwarna biru,
dengan label warna putih, kemudian dengan tutup warna chrome. Kemudian kalau di iklan lipstick ya, warna lipsticknya mungkin merah jingga, kemudian jika dipakai dengan kulit warna seperti tilenya akan berpenampilan seperti itu ya. Jadi bisa diduplikat, jadi orang ataupun yang mengamati atau khalayak atau sasaran itu bisa langsung percaya ya terkait dengan iklan atau produk yang sedang ditampilkan. Artinya entah nanti akan menjadikan dia sebagai top of mind-nya dia ketika ingat parfum ya ingat merek ini, atau lipstick yang bagus untuk orang hijab ya lipstick ini gitu ya, atau juga pada gambaran tentang bagaimana produk itu dipakai ya. Jadi produk itu dipakai sehingga memiliki gaya atau kesan atau mood dingin ya, misal di parfumnya segar ya seperti itu. Kemudian di lipstick juga seperti itu, mungkin ketika dipakai harapannya atau gambaran dari mood dari pemirsanya akan melihat bahwa ketika saya memakai lipstick ini akan terlihat ceria dan energik dan juga menjadi wanita yang lebih memiliki kelas, misal seperti itu. Jadi dia sebagai fakta ya, karena dia bisa menduplikasi, kemudian sebagai kerangka pendorong dalam penjualan atau pemasaran dalam periklanan ya. Ini sangat sering kita jumpai kan, fotografi sambil karya foto dikaitkan dengan sebuah iklan ya. Oke. Nah, kemudian fotografi juga mempunyai kesempatan untuk menangkap momen kehidupan yang kadang terlewati dari pengamatan manusia ya. Kalau kita lihat seperti yang saya gambarkan, dia star trail. Jadi kalau kita mengamati dengan mata telanjang kan kita nggak bisa mendapatkan visual yang seperti ini, tapi ketika kita menggunakan media fotografi akhirnya kita bisa mendapatkan atau memberikan gambaran bahwa ternyata bintang itu bergerak dan mendapatkan jejak yang mungkin secara visual bagus juga ya. Tapi dari segi pengetahuan ya, itu membuat kita menjadi paham bahwa ya bumi ini berputar gitu ya. Kemudian dari segi misal kita aplikatifnya pada foto wedding, pre-wedding gitu ya, kadang nanti kita akan ketemui bahwa kalau kita menjadi fotografer kita akan merasa sangat bangga ketika klien kita itu akan memberikan komentar, ternyata ketika dia difoto atau di angle sedemikian rupa di sudut-sudut tertentu atau momen-momen tertentu dia merasa lebih cantik, lebih ganteng ataupun lebih pede. Nah itu kan mungkin seorang klien ataupun calon pengantin tersebut tidak menyadari hal itu, tapi karena kemampuan kalian sebagai fotografer untuk mengungkapkan momen-momen yang terlewati tersebut ya dari pengamatan ya. Jadi itu akan menjadi nilai lebih seorang fotografer ya. Tidak hanya skill dari teknik penggunaan kamera dan alat-alat fotografi, tapi juga pada capturing moment ya, bagaimana momen itu bisa ditangkap secara cepat dan tepat. Karena kan itu cuma sepersekian detik kita, meskipun sifatnya juga suatu kebetulan ya, tapi kita sebagai fotografer itu akan mempunyai template atau semacam autopilot bahwa ketika sudut A B C D atau dengan seiringnya jam terbang ya, sudut A B C D ataupun momen A B C D, maka akan kira-kira terprediksi gambar seperti ini ya. Itu. Kemudian dari kemampuan dan fasilitas yang tersedia, fotografi banyak dimanfaatkan untuk berbagai keperluan komunikasi visual yang baik yang menyangkut tujuan untuk meyakinkan suatu fakta maupun untuk menimbulkan
suasana kejiwaan tertentu kepada pengamatnya. Nah, ini meyakinkan suatu fakta ya tadi ya, terkait dengan produk dan jasa ya. Biasanya kan nanti di fotografi desain untuk iklan produk dan jasa juga akan memanfaatkan itu. Jadi ada gaya desain ataupun gaya iklan dengan poin-poin iklan, poin-poin spesifikasi produknya, itu kan meyakinkan pada suatu fakta. Salah satunya misal susu A memiliki kandungan ABC, atau misal produk tas itu terbuat dari apa namanya, ular piton gitu ya. Biasanya kan akan dikasih detail bagaimana tekstur ular tersebut yang ada di buat tas gitu ya. Kemudian untuk menimbulkan suasana juga akhirnya bisa menghadirkan sebuah impresi bahwa misal produk itu cocok nih untuk lifestyle saya, produk ini cocok nih ketika nanti saya pakai lipstick ini untuk saat bekerja ya. Misal pakai lipstick ini untuk saat pakai warna putih, misal seperti itu. Jadi menimbulkan suasana kejiwaan itu terhadap emosional dari yang mengamati. Oke. Nah, fotografi dan desain komunikasi visual ya. Fotografi itu sebagai karya visual yang merupakan bentuk komunikasi visual dan menjadi elemen penting dalam perancangan desain komunikasi visual karena dia bisa memberikan konteks dan konten yang tepat. Jadi akhirnya bisa terkoridor ataupun tersegmentasi dan bisa terukur juga nanti bagaimana efek dari hadirnya sebuah karya desain untuk tujuan mengkomunikasikan pesan ya. Jadi bisa dibilang fotografi desain adalah usaha bertahap dan dirancang untuk mewujudkan gambar melalui bantuan cahaya dengan aparatur kamera berdasarkan konsep yang jelas untuk kepentingan komunikasi visual tertentu. Nah, jadi ini sudah jelas bahwa saat kita membuat foto untuk sebuah karya desain, bahwa kita harus juga mempersiapkan konsep ya, kemudian perencanaan yang matang, artinya terkait dengan material, properti, kemudian tekniknya bagaimana ya, sehingga tujuan dari foto tersebut bisa tercapai ya, untuk penyampaian sebuah pesan ataupun iklan ya, mungkin di tataran ini ya, sebuah informasi melalui fotografi dan fotografi di dalam kepentingan komunikasi visual ya. Oke. Nah, kemudian unsur fotografi desain itu menurut Giwanda adalah unsur-unsur yang perlu diperhatikan di dalam fotografi desain adalah tentang konteks ya, keterhubungan dengan konsep ataupun tema ya. Jadi misal kalau lihat dari gambaran foto yang saya tampilkan di layar ini, itu iklan wine ya, iklan wine atau ya iklan wine lah, intinya iklan minuman beralkohol yang secara garis besar ketika kita biasanya orang yang meminum minuman seperti ini adalah orang yang memiliki kemampuan finansial menengah ke atas ya, atau kaget saya ada cicak jatuh. Oke, tadi apa? Jadi kalau kita melihat dari konteksnya adalah tentang minuman yang memiliki segmentasi khusus
orang kalangan menengah ke atas. Nah, bisa juga menjadi eksekutif muda ya yang meminum minuman ini ya. Jadi di situ kan bisa membantu secara positioning ya, positioning terkait segmentasi dia itu untuk kalangan siapa, kemudian juga memberikan kesan bahwa harganya ini juga di atas rata-rata, kemudian ketika meminum ini atau akan memiliki selera yang tinggi, misal seperti itu. Beda lagi kalau konteksnya mungkin pada minuman anggur merah cap orang tua gitu ya, pasti gambarannya adalah bukan gambaran seperti ini, mungkin gambarannya adalah lebih ke urban ya, lebih ke masyarakat. Mungkin di saat era sekarang iklan-iklan anggur orang tua malah didekatkan dengan generasi sekarang ya, dengan memakai baju yang trendy, kemudian nongkrong ya, akan menjadi sangat berbeda, sehingga itu juga membantu secara positioning di mana produknya itu akan diletakkan, untuk siapa produk itu akan diletakkan, dan juga kompetitif dari segi harganya itu akan ada di mana, misal seperti itu. Nah, kemudian konten fotografer ya, itu bisa menampilkan kesan pada isi foto, yang artinya ketika kita melihat foto ini atau melihat produk ini difoto dengan konteks seperti itu, maka akan berkesan foto ini akan menjadi minuman ini akan berkesan lebih mahal ataupun lebih berkelas, misal seperti itu. Atau ketika dengan anggur orang tua disandingkan dengan konteks anak muda ya, yang suka nongkrong, maka bisa memberikan kesan bahwa itu adalah satu minuman yang asik mungkin ya untuk ngobrol. Itu kan sudah untuk nongkrong. Ini kan sudah menjadi sangat pembeda ya, sama-sama minuman beralkohol tapi di segmentasi kemudian di kontenkan memiliki kesan yang berbeda. Kemudian ada komposisi, yaitu harmonisasi, dan komposisi perlu mendapatkan perhatian pada foto sehingga kesan tadi ataupun konteksnya itu menjadi lebih kuat ya. Dibantu ya, maksudnya lebih kuat ini dengan teknik komposisi dan harmonisasi tadi, itu bisa membantu penguatan tentang konteks dan kontennya. Nah, karena di dalam iklan itu fotografi sangat memiliki nilai persuasif untuk meyakinkan suatu produk ya, ataupun produk barang ataupun jasa. Oke. Next. Nah, di dalam konsep komunikasi visual senantiasa kita memadukan unsur-unsur seperti kreativitas, estetika, komunikatif, efektif, dan persuasif. Nah, ini tujuannya untuk fotografi desain selain daripada membuat sebuah foto ya. Jadi bisa dibilang adalah fotografi desain itu bukan hanya not just taking picture but making picture. Artinya bahwa aktivitas memotret tidak hanya mengambil foto atau melainkan membuat foto ya. Jadi kalau istilah mengambil foto itu adalah merupakan aktivitas spontan yang dilakukan fotografer ya. Ya tinggal kita lihat momen, kita foto, kita potret. Momen bagus kita foto, kita potret. Jadi lebih ke spontan. Tapi di tatarannya ini adalah kita sedang membuat, fotografisnya adalah membuat foto yang merupakan penciptaan gambar melalui perencanaan yang matang dengan konsep yang jelas, sehingga setiap karya foto harus melalui proses perencanaan yang runtut, mulai dari proses melahirkan ide hingga siap dieksekusi ya. Kemudian sampai tahap selanjutnya adalah bagaimana caranya, siapa yang akan melakukan eksekusi fotonya, dan sampai pada tataran budget yang dibutuhkan. Jadi itu poin di
fotografi desain adalah kita membuat foto untuk sebuah karya desain, sehingga kita memerlukan perencanaan yang matang, jadi tidak spontan seperti yang biasa kita lakukan saat kita jalan-jalan gitu ya, hanya mengabadikan. Jadi perlu ada gambaran ataupun kerangka minimal bagaimana karya foto itu akan dijadikan sebagai karya desain. Kemudian di dalam proses penciptaannya, fotografi desain diperkenankan untuk memanipulasi objek dengan menggunakan keragaman penguasaan teknik dalam meramu ya, atau berbagai macam komponen di dalamnya. Ini boleh editing artinya ya, bahkan memanipulasi keadaan hingga keluar dari logika kenyataan. Ini pun dimungkinkan asal sesuai dengan konsep misi pesan yang disampaikan. Jadi kadang penggunaan editing yang di luar logika ataupun bisa kita sebut dengan surrealis itu juga bisa membantu sebagai penguatan konteks dan kontennya ya. Tapi ada satu garis besar di mana ini dimungkinkan sesuai dengan misi pesan yang ingin disampaikan. Misal kalau kita tahu sebuah foto iklan apa ya? Saya ingat ada yang pernah membuat iklan foto ya, mahasiswa gitu ya, di kelas fotografi desain. Dia membuat iklan foto produk teh pucuk yang berbotol besar itu, kalau nggak salah 1 liter apa 2 liter atau 1,5 liter. Nah, dia mencontoh ini, posenya hampir mirip minumnya seperti ini, tapi saya ajak diskusi ketika itu, ternyata penggunaan atau penciptaan produk dari teh pucuk yang berbotol besar itu digunakan untuk keluarga. Jadi sehingga itu kurang cocok ketika ditempatkan seperti itu. Minuman teh pucuk yang 1 liter atau 2 liter itu dia posenya diminum sendiri seperti ini. Itu kan bisa mengakibatkan sesuatu yang blunder juga ya, karena kita harus mengetahui dulu apa tujuan produk itu dibuat untuk siapa dan bagaimana, baru kita bisa menyelaraskan dengan foto yang kita buat. Akan menjadi blunder juga ketika itu benar-benar terjadi atau akan dipakai misal oleh teh pucuk itu sendiri, kan akan menjadi hal yang sangat blunder ya. Artinya bisa saja nanti di media sosial itu akan muncul komentar-komentar bahwa akan kena diabetes misal kalau minum sebanyak itu minuman manis atau apa ya, karena cara minum yang mungkin dia ingin menunjukkan bagaimana segarnya teh pucuk tersebut ya, dengan ekspresi yang haus kemudian sampai minum sebanyak itu. Tapi kan kita harus menyesuaikan itu ya. Ada juga yang misal iklan Indomie gitu ya, yang ada video iklan Indomie gitu, makan Indomie enaknya malam-malam saat nonton bola. Tapi ketika maksudnya itu di dalam iklannya adalah menceritakan seorang anak dan ayah yang senang nonton bola di malam hari sambil makan Indomie. Nah, ceritanya adalah anak itu sedang mengingat masa-masa itu. Nah, itu akhirnya kan ketika iklan itu tayang menjadi banyak hal yang blunder, karena banyak yang berspekulasi bahwa bapaknya cepat mati karena makan mie malam-malam, sering makan mie malam-malam. Nah, hal seperti itu yang perlu kita perhatikan, penyesuaian konsep yang ingin disampaikan di dalam fotografi desain. Nah, fotografi desain dianggap efektif apabila melibatkan atau mempertahankan perhatian pemirsa atau penontonnya serta memunculkan respon. Artinya respon ini minimal dia akan membaca membaca copywritingnya ya. Kan kita tahu ya, pasti kalau kita taruh foto ini di billboard, yang kita lihat dulu kan pasti gambarnya atau fotonya, baru kita baca dulu
maksud dari ini iklan apa. Kalau jelas di sana ada logo Adidas yang memang udah besar, pasti mengarah pada sepatu karena fotonya dominan tergambar adalah sepatu. Nah, responnya adalah dia tetap mempertahankan perhatian sampai membaca caption ya, atau copywritingnya atau teksnya tentang sepatu apa yang ada di sana. Nah, itu kuncinya. Nah, misal ada juga kebalikannya, captionnya atau copywritingnya itu bisa membantu menjelaskan foto. Jadi nanti ada beberapa gaya iklan yang nanti akan saya sampaikan di materi berikutnya. Kemudian ini juga foto juga sudah dipakai untuk memberikan iklan tentang putus hubungannya sebuah keluarga ya. Jadi meskipun dengan tanpa memperhitungkan konsep dan lain-lain, tapi foto juga bisa menjadi daya siar ataupun fakta tadi, informasi tadi bahwa bagaimana putusnya sebuah hubungan keluarga. Oke. Kemudian next. Nah, ini yang saya bilang tadi ya, dia fotografi sudah digunakan di iklan sabun mandi ya. Kemudian ini juga foto pada zaman dulu. Jadi dia membantu memberikan kesan dan pesan bahwa sabun wangi Lux ini akan memberikan efek atau dipakai oleh orang-orang seperti ini, misal seperti itu. Nah, ini secara teknis pun kalau kita lihat bahwa zaman dulu itu ekspresinya masih kaku-kaku ya secara teknik, karena ISO yang ada di zaman dulu itu belum bisa berkembang seperti sekarang sampai ISO yang tinggi. Dia menggunakan ISO yang rendah sehingga si model ini akan saat pemotretan dia menahan posenya lumayan lama agar fotonya tidak blur gitu ya. Oke. Nah, ini nanti kalian bisa lihat sendiri. Ini terkait dengan fotografi desain, di mana proses memotret untuk jadi perlu direncanakan gitu loh. Dia memotret untuk cover depan majalah. Nah, jadi layoutnya itu sudah dibikin dulu, baru fotonya menyesuaikan. Jadi semacam itu. Semua itu harus dipikirkan atau harus direncanakan matang. Jadi saya juga pernah menjumpai ini ya ketika membuat semacam guideline ya, artinya membuat guideline-nya sudah ada, jadi fotonya itu belakangan, jadi sehingga guideline untuk katalog perjalanan itu sudah ada terkait dengan layout dan lain-lain, sehingga fotografer pada waktu itu harus menyesuaikan posisi point of interest dan mungkin ekspresi ataupun arah model ataupun pose dari modelnya itu sesuai dengan layout yang sudah ditentukan. Nanti kalian bisa lihat sendiri ya di YouTube. Kemudian ini juga salah satu video yang mungkin bisa dilihat bagaimana memanfaatkan satu jenis produk ya dengan bantuan elemen-elemen pendukungnya. Ini karya dari
Annie Leibovitz ya. Ini adalah salah satu fotografer idola, bisa dibilang, bisa memberi inspirasi bagi saya ya. Ini saya fotografer favorit. Annie Leibovitz ini fotografer wanita. Dia adalah fotografer, kalau nggak salah lulusan Brook Institute Fotografi ya. Dia udah tua sih sebenarnya kalau sekarang. Dia fotografer majalah Vogue ya. Nah, kalian nanti bisa lihat ya, ini banyak videonya yang lama-lama, tapi menurut saya patut untuk dijadikan gambaran bagaimana proses foto yang terjadi, karena ini juga hampir sama dengan saat saya kerja sebagai asisten fotografer di Bali ya, di Fabio Lorenzo. Itu kira-kira hampir sama dengan video-video ini. Jadi perencanaannya, kemudian floor plan-nya bagaimana, kemudian proses syutingnya bagaimana. Nah, yang menarik dari Annie Leibovitz itu adalah krunya banyak banget, kru fotonya. Nah, dia selain briefing sebelum ke lokasi foto, sebelum konsep itu fix, jadi perencanaannya dia sudah membuat floor plan dan segala macamnya. Kemudian saat sudah sampai lokasi foto dan memulai eksekusi foto, ketika kru-krunya sedang menyiapkan set di lapangan, si Annie ini dia ngobrol dengan talentnya untuk membangun chemistry. Nah, yang kerennya itu ketika semua sudah siap, semua sudah masuk set, itu nggak lama, cuma 3 menit foto itu udah jadi. Maksudnya 3 menit itu dia cuma mengarahkan ABC, cuma sesekali ataupun 1 kali atau 2 kali motret, itu kadang juga sudah jadi fotonya. Dia langsung bilang dan selesai gitu ya, langsung ditaruh kameranya. Jadi saya melihat di sana bahwa di foto-foto behind the scene-nya video-video behind the scene-nya itu sangat menunjukkan bahwa sebuah perencanaan yang matang bisa memberikan hasil yang efektif dan baik dan bagus. Jadi kemudian juga si Annie Leibovitz ini juga sangat memperhatikan teknis di lapangan, artinya ketika tidak bisa ketika itu bisa dilakukan di lapangan atau di lokasi ya dilakukan, baru kita ngomong editingnya gitu, sehingga fotonya itu tampak natural dan tampak seperti aslinya, meskipun melalui proses editing yang lumayan rumit, atau juga dia tidak mau mengulang pekerjaan yang sama ketika di post processing. Itu juga memang kejadian ketika memotret ya di studio itu yang saya ceritakan sebagai asisten fotografer, itu juga seperti itu. Jadi kliennya itu dari Jepang, kemudian dia juga pasti art directornya itu juga pasti ikut ya, kemudian dia juga akan mengkoreksi foto. Jadi semakin kita sering banyak ngomong ya, pesannya dari si Fabio itu, semakin kita sering banyak ngomong nanti diedit, itu membuat klien kita nggak yakin bahwa foto ini akan bagus nanti hasilnya gitu loh. Paham ya maksudnya? Jadi misal kelihatan ini ada kotor di samping, ada daun di sebelah sana, ada yang bocor ABCD. Semakin ngomong kita ya nanti bisa diedit, itu membuat si redaksionalnya itu jadi ragu gitu loh, apakah ini bisa motret nggak sih, kok dikit-dikit diedit, padahal untuk sekelas majalah tersebut kan tampaknya foto itu akan menjadi sangat mahal ketika less editing ataupun secara teknik terlihat mewah, seperti itu.